Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Sebenarnya ada teka-teki apa sih di balik cerita ini? Anak ritual pesugihan. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Langit mendung, masih menitikan gerimis ke tanah. Dedaunan basah memberantakan ranting-ranting bunga hias di halaman rumah. Maghrib telah berlalu mendekati Isya. Tidak ada kegiatan membaca Yasin atau tahlilan. Rina sedang sibuk mempelajari berkas-berkas yang diperolehnya dari bank. Dengan sebuah pensil dia mulai menandai beberapa rekening yang terdapat pada bagian daftar riwayat transaksi. Seandainya Joan menepati janji mengantarkannya periksa, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun Joan mana mau mengerti. Ibu Angga sendiri telah mati, meninggalkan sebuah misteri. Di antara percaya dan tidak, percakapan terakhirnya begitu membuat Rina penasaran. Benarkah Joan adalah anak hasil ritual pesugihan? Ritual macam apa pula yang tidak memakai tumbal? Justru malah membuat pelaku ritual melakukan enak-enak dengan wanita lain. Benarkah kemandulan membuat Ibu Angga menyetujui Pak Laksono melakukannya? Dengan syarat anak hasil ritual itu dirawatnya sebagai anak sendiri. Lalu bagaimana nasib pasangan ritualnya? Sebuah nama dalam daftar transaksi menarik perhatian Rina. Nama itu muncul setiap bulan dengan nominal transfer yang relatif sama. Rina seperti pernah tahu nama itu. Di bagian rongga bawah pintu terlihat sinar lampu dari luar kamar yang lebih remang. Warti memperhatikan bayangan kaki berdiri tepat di balik pintu. Hening. Warti berpikir dua kali sebelum membuka pintu. Jika yang berada di depan kamarnya adalah Nenek Suketi, seharusnya terdengar suara ketukan atau panggilan. Suara telepon mengagetkan Warti. Beberapa kali tadi dia menunggu untuk menelpon. Ternyata sekarang Ibu Juwita menelponnya balik. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Warti? Mohon maaf, bolehkah saya minta tolong? Iya, ada apa? Bilang saja. Jawab Juwita datar dan singkat. Adik saya di desa mengalami kecelakaan Bu. Bolehkah saya pinjam uang? Nanti langsung potong gaji. Benarkah? Memangnya mau pinjam berapa? Selidik Bu Juwita. 2 juta Bu, kalau boleh. Kamu kan baru kemarin kerja. Apa saya bisa percaya kamu akan genap bekerja 1 bulan? Tanya Juwita. Tentu karena pengalaman sebelumnya, para pembantu selalu mengundurkan diri. Saya janji Bu, saya akan terus bekerja di sini dan nanti Ibu boleh langsung potong gaji saya. Baik, aku pegang kata-katamu. Kalau ada nomor rekening, kirim saja untuk ku transfer, karena aku mungkin tidak pulang malam ini. Ada Bu, sebentar. Oh ya, ibuku sedang apa? Saya panggil dulu. Jawab Warti ragu-ragu. Tidak usah, toh dia juga sedang pikun dan tidak pernah bicara. Tadi sore saya sempat ngobrol dengannya kok Bu. Benarkah? Kalau begitu berikan HP-nya padanya, aku mau bicara. Bayangan di balik pintu rupanya sudah tidak ada. Warti beranjak keluar kamar. Sebelum menuruni tangga, terlihat Nenek Suketi di ruang tamu lantai bawah. Cepat sekali Nenek Suketi kembali, pikir Warti heran. Nenek sedang mendengarkan radio, ini saya baru turun tangga Bu. Apa? Radio kamu bilang? Sudah lama aku cari radio kesayangan ibuku itu. Ketemu di mana? Tidak tahu Bu, nenek sendiri yang menemukannya.
Jawab Warti sambil terus menuruni tangga. Alhamdulillah, mungkin ibu berarti ingatannya akan pulih kembali. Warti sebelumnya masih takut menghampiri. Perlahan dia mematikan radio dan mendekatkan HP kepada Nenek Suketi. Ada telepon dari Bu Juwita, Nek. Juwita, Juwita anakku. Tanya Suketi kepada Warti. Halo, assalamualaikum Bu. Maaf, malam ini Juwita menunggu Julia di rumah sakit. Penyakitnya kambuh, jadi Juwita dan Julia tidak bisa pulang. Ibu baik-baik di rumah ya. Terdengar suara Juwita dari HP Warti yang sedang dalam mode loudspeaker. Nenek Suketi tidak menjawab, hanya bola matanya yang terus bergerak ke kanan dan kiri, dan sesekali menatap Warti. Halo Bu. Iya, balas Nenek Suketi singkat. Ada kabar duka Bu, ibunya Mas Johan meninggal dunia kemarin malam, kecelakaan. Ibunya Johan? Iya, Ibu Angga, ibunya Mas Johan, biasanya Ibu. Sekarang pindah ke polisi Gian. Kulit reptil? Iya, sisik biawak. Kepala ini ditemukan di selokan, bukan? Kalian kurang cepat. Dari bekas gigitan dan cakaran, sepertinya beberapa bagian kepala sudah dimakan oleh binatang ini. Bisa saya lihat jenazahnya lagi? Tanya Gian sambil membolak-balikan laporan visum almarhum Ibu Angga di ruang kantor dokter. Ayo, mumpung belum dimandikan dan dikafani. Seorang pria parubaya berseragam dokter forensik itu mengantarkan Gian ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara. Dokter yakin ini bukan korban pembunuhan. Mau bagaimana lagi? Tidak ada izin autopsi. Hanya dengan visum kita tidak bisa mengetahui apakah korban meninggal karena kecelakaan atau sudah meninggal dulu baru dibuat seolah-olah kecelakaan. Sayang sekali. Saya sebenarnya ada kecurigaan korban diracun atau dibius terlebih dahulu. Jika ini pembunuhan, maka pelakunya akan lolos begitu saja. Kamu punya semangat, anak muda. Sebetulnya aku juga mulai bosan pekerjaan ini. Terakhir kali aku ingat melakukan otopsi kasus pembunuhan sudah sekitar setengah tahun yang lalu. Tutur sang dokter sambil menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Saya belum genap 5 bulan dinas di wilayah ini, Dok. Pantas saja, kita belum pernah bertemu. Tunggu, dokter, setengah tahun yang lalu? Apakah otopsi yang dokter maksud adalah korban perampokan? Iya, seorang bos perusahaan tekstil. Dokter itu singgah sejenak untuk meminta kunci ruangan. Jangan-jangan Pak Laksono? Selidikian yang berjalan di samping sang dokter. Iya benar, Laksono. Tapi kasusnya sudah selesai. Para pelakunya ditembak polisi saat berupaya kabur. Bagaimana pelaku pembunuhannya, Dok? Pelakunya amatir, banyak sekali luka tusuk di tubuh korban. Laksono meninggal karena kehabisan darah. Kalau pembunuh profesional pasti hanya butuh 1-2 tusukan. Dokter membuka pintu kamar mayat. Atau bisa jadi mereka hanya orang suruhan. Nah, itulah tugas kalian. Melayani masyarakat, mengusut kasus sampai tuntas ke akarnya. Dokter tahu, ironisnya mayat yang akan kita lihat ini adalah istri dari Pak Laksono. Innalillahi, kasihan sekali. Sejenak sang dokter menatap Gian karena kaget mendengarnya, lalu menghentikan langkah tepat di samping ranjang jenazah. Sesosok mayat terbujur kaku, hanya ditutupi selembar kain putih yang menjuntai. Dokter membukakan penutup itu. Ini kedua kalinya Gian melihat kepala itu. Tak disangka akan lebih mengerikan daripada saat pertama ditemukan. Gian ingat betul bagaimana Dr. Mardi SPTB mengangkat jaring berisikan kepala itu, kepala Ibu Angga yang bercampur sampah. Saat itu kondisi potongan kepala itu memang lebih bersih, tetapi justru terlihat begitu pucat dengan sisa kulit keriput yang tampak kenyal karena cukup lama terendam air. Pucat, tidak ada darah tersisa.
Luka menganga pada tengkorak kanan dan leher telah membuat habis darahnya. Pipi kanan sudah tanpa daging ataupun kulit tidak bisa dijahit. Sisa barisan gigi geraham Ibu Angga menghiasi rahang yang patah. Beberapa bagian yang tentu saja tidak dapat disatukan lagi berada dalam sebuah toples kecil di sebelah kepala. Sebuah bola mata yang ditemukan oleh Gian juga berada di sana, menatapnya. "Dengarkan aku, Warti." "Tidak, itu tidak mungkin. Nek, aku tidak percaya." "Dengarkan dulu. Dengarkan sebelum aku kehilangan seluruh ingatanku." "Tapi kenapa kamu memilihku, Nek?" "Aku hanya bisa mewariskan kemampuan ini pada orang yang weton lahirnya sama denganku. Jika aku mati, kamu harus menyelamatkan keluarga ini." "Tapi Nek, makhluk itu begitu menyeramkan." "Masalahnya bukan hanya makhluk itu, Warti. Segala memedi akan berkumpul di sekitar rumah ini. Setra Gondomayit. Iya, rumah ini akan menjadi kerajaan para lelembut." Semua memedi?" "Iya, itulah mengapa para pembantu sebelum kamu selalu kabur." "Kenapa tidak bilang langsung ke Ibu Juwita, Nek?" Aku tidak bisa. Dia, suami dan anaknya tidak seharusnya tahu. Mereka akan hancur karena kesalahan masa laluku, Warti." Bagaimana aku bisa menghentikannya, Nek?" "Shh." Nenek berbisik. "Sekumpulan orang-orang sesat yang memuja makhluk itu, dan mereka pasti sedang mengawasi rumah." Kalau begitu aku telepon polisi sekarang, Nek." Lirih Warti sambil mengawasi sekeliling rumah dari jendela. "Percuma. Orang-orang itu pasti akan lebih dulu kabur, dan kamu tidak bisa membuktikan apa kesalahan mereka." Nenek Suketi berkata dengan cepat. Mereka semua membuatku gila, Warti." "Nek, aku hanya pembantu, pengasuh. Aku tidak mau nyawaku terancam. 1 suro, tinggal 2 hari lagi." "Sudah terlanjur, Warti. Setidaknya kita harus selamat malam ini." Tiba-tiba Nenek Suketi tergagap. Aku tidak mau mati sebelum memastikan anak-anakku selamat, Warti." Guntur bergemuruh setelah beberapa kali kilat menyambar. Demikian pula di pada jantung Warti saat ini, melihat foto keluarga yang terpajang di kamar tamu. Tak ada sosok suami. Semua foto Nenek Suketi berdampingan dengan seorang gadis sejak kecil hingga dewasa. Gadis itu sudah pasti Ibu Juwita. Lalu siapa yang dimaksud nenek dengan anak-anaknya sejak tadi? Apakah Nenek Suketi sebenarnya sudah gila? "Memang kemarin Ibu Rina kesini," ucap manajer bank sambil memeriksa surat tugas yang dibawa Gian. "Apa keperluannya?" "Oh, dia mewakili Ibu Angga untuk mengambil dokumen serah terima ahli waris rekening almarhum Bapak Laksono." "Tunggu, maksud Anda tabungan Pak Laksono diwariskan kepada Ibu Angga?" "Iya, tentu saja. Sesuai klausul perjanjian ahli waris, kami sudah mentransfer semua sisa tabungan Pak Laksono ke rekening Ibu Angga." "Kapan?" "Kemarin." "Bukankah Pak Laksono sudah lama meninggal? Kenapa baru diurus kemarin?" Selidik Gian. "Sebetulnya sudah lama diurus, yaitu sejak Pak Laksono meninggal. Tetapi dalam perbankan, kami juga butuh proses. Selain syarat umum dan syarat ketentuan ahli waris yang dilegalisir camat, untuk jumlah rekening di atas 100 juta perlu surat penetapan ahli waris dari pengadilan agama atau dari notaris sebagai bukti yang sah. Lagi pula nilai tabungan di rekening Pak Laksono cukup banyak, hampir 2 miliar. Jika pewaris sahnya adalah Ibu Angga, kenapa pihak bank memperbolehkan Ibu Rina untuk mengurus rekening Ibu Angga?" Ibu Rina membawa surat kuasa. Disebutkan bahwa Ibu Angga sedang sakit. "Hal itu tidak menyalahi aturan, bukan?" "Sebentar, saya ambilkan."
Manajer bertubuh gemuk itu membuka salah satu laci pada lemari di belakangnya. Saya rasa Anda telah tertipu. Maaf, ditipu bagaimana ya? Ibu Angga sudah meninggal 2 hari yang lalu. Innalillahi, Anda serius? Ucap manajer sambil menunjukkan surat kuasa dari Ibu Angga. Ibu Rina seharusnya memberitahu kami bahwa Ibu Angga sudah meninggal. Surat kuasa itu tanggal berapa? Ini tanggalnya sudah 3 hari yang lalu, berarti sebelum Ibu Angga meninggal. Gian menganggukkan kepalanya. Selain dokumen serah terima tadi, apalagi yang Ibu Rina bawa? Hanya berkas-berkas saja. Untuk uang sudah otomatis masuk ke rekening Ibu Angga. Balas manajer bank itu. Sepertinya akan butuh waktu lama lagi untuk menyerahkan ke ahli waris selanjutnya. Berkas, apa yang Anda maksud? Rekening koran yang berisi riwayat transaksi Pak Laksono selama 4 tahun terakhir. Ini kedengaran aneh, gumam Gian. Sangat aneh. Apa saya bisa meminta salinannya? Maaf, kami tidak diperbolehkan melakukan ini untuk pihak selain nasabah bersangkutan. Jadi Anda bisa minta langsung saja ke keluarga Ibu Angga. Awan mendung menaungi sudut kota. Segera setelah mayat almarhum Ibu Angga diserahkan kembali ke keluarga. Proses dilakukan hanya butuh sekitar 2 jam. Almarhum disemayamkan di rumah untuk disolatkan, kemudian langsung dibawa ke makam dengan ambulan. Puluhan papan ucapan duka cita berhias karangan bunga menjadi saksi bahwa keluarga Joan cukup terpandang. Angin berembus merontokkan dedaunan saat para pelayat mulai meninggalkan area pemakaman. Banyak tetangga yang masih berkasak-kusuk membicarakan kondisi kematian yang mengenaskan itu. Bahkan membandingkannya dengan kematian Pak Laksono. Beberapa petinggi perusahaan pun sudah berpamitan kepada Joan dan Rina. Joan berjongkok di antara makam bapak dan ibunya yang bersebelahan, meratapi kematian mereka. Air matanya telah terkuras habis, menyisakan kantong mata yang sembat. Sebuah tangan memegang bahunya, seakan memberi semangat. Begitu berat untuk meninggalkan kedua makam itu. Joan berdiri dengan lunglai. Alangkah terkejutnya dia. Ternyata di sekelilingnya sudah tidak ada siapa-siapa. Rina sudah berada di mobil dengan jendela terbuka. Lantas siapa tadi yang memegang bahunya? Perasaan merinding membuat Joan berjalan lebih cepat menuju mobil. Rina tidak begitu memperhatikan tingkah laku Joan. Dia sendiri masih terbayang-bayang peristiwa semalam. Dengan sudah selesainya pemakaman, dia berharap tidak lagi dihantui oleh perasaan bersalah terhadap Ibu Angga. Dalam perjalanan pulang tidak banyak terjadi percakapan. Rina menutup rapat kaca jendela, duduk agak menjauh dari pintu. Setiap kali mobil melewati tiang telepon, dia selalu memejamkan mata. Namun suara benturan malam itu masih terngiang di kepalanya. Ada perlu apa lagi ya, Pak? Tanya Joan sesampainya di rumah, dan ternyata sudah ada seorang polisi menunggu. Saya butuh sedikit keterangan mengenai rekening tabungan Pak Laksono dan Ibu Angga. Balas Gian tanpa basa-basi. Mari, silakan masuk. Balas Joan dengan cukup heran. Sekejap raut muka Rina terkejut mendengar perkataan Bribtu Gian yang menyinggung soal rekening. Dengan tergesa dia mendahului suaminya, memasuki rumah lalu langsung menuju ke kamarnya. Silakan duduk. Joan berupaya bersikap kooperatif. Jadi ada masalah apa dengan rekening tabungan orang tua saya? Begini, setelah Pak Laksono meninggal, tabungannya diwariskan kepada Ibu Angga. Apakah Anda tahu hal itu? Tentu saya tahu. Saya beberapa kali mengantar ibu untuk mengurus, tetapi syaratnya terlalu ribet. Sudah berbulan-bulan belum bisa dicairkan juga. Lalu apakah Anda sudah tahu bahwa dana pada rekening itu sudah ditransfer ke rekening Ibu Angga? Sudahkah? Saya tidak tahu. Apakah ini berkaitan dengan kematian ibu saya? Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Kami sedang berupaya mengembangkan penyelidikan. Apa Anda tahu di mana Ibu Angga menyimpan buku tabungannya?
Ini konyol, Pak. Apa mungkin Bapak mengira bahwa saya dan istri saya sengaja membunuh untuk mendapat warisan? Bukan begitu maksud saya. Bukankah aneh kalau Anda sendiri tidak tahu bahwa sisa uang di rekening Pak Laksono sudah ditransfer ke rekening Ibu Angga kemarin? Kemarin? Ya, bisa kita lihat sebentar untuk membuktikannya. Di lemari, sebentar saya ambilkan. Joan beranjak ke kamar ibunya. Ternyata sesuai dugaan, pikir Gian. Berarti Ibu Rina bertindak tanpa sepengetahuan suaminya. Bisa jadi dia telah mentransfer seluruh tabungannya yang diwariskan itu untuk dimilikinya sendiri, tanpa memberitahu pihak bank bahwa Ibu Angga telah meninggal. Tentu prosesnya akan lebih mudah dan cepat. Tidak seperti saat mewariskan dari Pak Laksono ke Ibu Angga yang butuh waktu berbulan-bulan. Cerdik, ternyata Rina adalah wanita yang cerdik. Namun apakah sepak terjangnya hanya itu? Apalagi yang sebenarnya Rina sembunyikan dari sang suami? Gian melamun sambil memandang foto pernikahan Rina dan Joan yang terpajang di ruang tamu. Rina! Bagi Joan sambil berjalan tergesa keluar dari kamar ibunya. Ada apa, Mas? Kenapa lemari ibu kuncinya terbongkar? Apa ada pencuri? Tidak, Mas. Aku yang membukanya paksa. Satu tamparan mendarat pada Rina. Apa maksudmu? Kamu mau mencuri? Iya. Cercah Joan sambil melayangkan tangannya sekali lagi. Gian menangkap tangan Joan. Sabar Pak Joan. Ini urusan keluarga saya. Jangan ikut campur. Ini KDRT namanya Pak. Dan Anda sedang berhadapan dengan penegak hukum. Saya bisa menangkap Anda sekarang juga. Tantang Gian. Joan menghela nafas panjang. Baik, mumpung ada polisi di sini, jelaskan perbuatanmu. Mari kita duduk dulu. Seketika hening, Rina masih tampak ketakutan menghadapi Joan yang sedang emosi. Melihat suasana kurang kondusif, Gian berusaha menengahi mereka dengan tenang. Setidaknya dia harus mendapatkan titik terang. Bisa jadi saat ini adalah kesempatan terakhirnya. Tidak ada bukti yang memberatkan untuk menuduh Rina telah melakukan pembunuhan. Ya, terkecuali ada petunjuk lain atau pengakuan dari pelakunya sendiri. Coba Ibu Rina jelaskan apa yang sebetulnya Anda lakukan. Mengapa perihal warisan itu Ibu sembunyikan dari suami? Saya tidak menyembunyikan apapun. Uang di rekening itu masih utuh. Hanya saya transfer ke rekening saya. Bagaimana kamu bisa transfer? Bukankah ATM Ibu berada di dompet, sedangkan dompetnya masih ada di kantor polisi? Tanya Joan masih dengan nada tinggi. Mobile banking, HP Ibu ketinggalan di kamar saat mengantar aku periksa. Anda tahu PIN-nya? Tak tahu. Kami semua tahu Pak, Ibu memakai tanggal lahirnya untuk password HP atau ATM-nya. Setelah Joan, Anda tidak melaporkan kematian ke pihak bank. Tujuan Anda apa, Bu Rina? Daripada menunggu proses bank akan lebih cepat seperti itu Pak. Selain itu apa? Kamu mau menikmatinya sendiri? Iya, desak Joan. Rina tampak ragu untuk menjawab. Apakah dia harus memberitahu bahwa sebenarnya Ibu Angga bukanlah ibu kandung Joan? Apa keadaan akan semakin membaik atau semakin runyam? Bagaimana, Bu Rina? Ada transaksi mencurigakan dari rekening Pak Laksono. Maksudnya? Tanya Pak Gian heran. Hampir setiap tahun ada nominal transfer yang cukup besar ke sebuah klinik bersalin. Saya sedang menyelidikinya. Apa? Kamu pasti mengada-ngada. Sebentar, aku ambilkan Mas. Rina menatap suaminya. Mungkin kamu baru percaya jika sudah lihat sendiri. Ya, ambillah. Seru Joan saat Rina beranjak dari tempat duduknya meninggalkan mereka. Saya lihat di garasi ada mobil Pajero milik Anda. Punya almarhum bapak saya tidak pernah pakai kecuali mendesak. Ibu Rina juga tidak pernah pakai. Tidak, kuncinya saya simpan. Kenapa Pak?
Pantas kemarin Rina ke bank naik mobil online. Batin Gian. Bagaimana kabar anak Anda? Apa sudah sembuh? Kemarin dibawa ke rumah sakit dengan mobil Ibu Juwita yang tadi Anda pakai bukan? Bagaimana Anda tahu? Siang nanti sudah boleh pulang, saya akan menjemputnya. Pulang ke sini? Tidak, pulang ke rumah mertua saya, Ibu Suketi. Rina datang membawa amplop coklat berisikan berkas-berkas. Dikeluarkannya semua benda dari amplop itu ke atas meja. Sejenak dia mencari-cari halaman yang telah ditandai. Rekening koran, berkas yang dipegang Rina itu berisi informasi yang lengkap daripada buku tabungan. Selain informasi mengenai saldo awal bulan, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir bulan, seluruh aktivitas transaksi pun dimuat lengkap dengan tanggal dan jam transaksi, termasuk data rekening tujuan dan keterangan yang biasanya dicantumkan nasabah saat akan melakukan transfer dana antar rekening. Lihat ini, untuk apa Pak Laksono mentransfer sekian banyak ke rekening sebuah klinik bersalin hampir setiap tahun? Mungkinkah untuk donasi, sumbangan? Tanya Gian. Coba kulihat. Joan meneliti dengan seksama. Bapak tidak pernah cerita mengenai hal ini. Apakah itu rekening mitra bisnisnya? Bukan. Di sini tertulis sebuah klinik bersalin. Balas Joan setelah mengetahui terdapat nama masing-masing pemilik rekening tujuan di berkas itu. Iya, itu klinik tempatku biasa periksa, Mas. Sebuah pesan masuk dari gawai Joan membuatnya harus segera pergi. Maaf, saya harus menjemput anak dan istri saya. Bisakah, Pak? Baik, Anda silahkan melanjutkan aktivitas. Tetapi saya masih ada perlu dengan Ibu Rina. Iya, silakan. Maaf, saya duluan. Joan meninggalkan mereka berdua. Saya buatkan minuman dulu, Pak. Terima kasih, tidak usah repot-repot. Rina tidak jadi beranjak ke dapur, sementara Gian sibuk memeriksa berkas-berkas di hadapannya. Gian menemukan sebuah nama. Jadi begini Ibu Rina, mumpung hanya ada kita berdua di sini, Anda bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah sudah saya ceritakan semuanya? Kejadian ini murni kecelakaan. Mengapa Anda masih tidak percaya? Nama lengkap Anda? Rina. Jawabnya singkat. Rina Laudia Purnama. Kapan kalian menikah? Sudah sekitar 8 bulan yang lalu. Ada hubungan lain sebelumnya. Kami berpacaran 2 bulan sebelumnya. Maksud saya hubungan dengan Pak Laksono? Hah? Rina mulai gelagapan. Saya dulu adalah sekretaris di perusahaan tekstilnya. Sekarang Anda jelaskan kenapa seorang sekretaris ditransfer sejumlah uang oleh bosnya beberapa kali lewat rekening pribadi. Rina merasa kecolongan. Dia terlalu fokus pada rekening lain hingga tidak ingat bahwa dia telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Pak Laksono jauh sebelum mengenal Joan. Gian menangkap gelagap mencurigakan dari ekspresi wajah Rina. Apakah Anda terlibat dalam pembunuhan Pak Laksono? Demikian juga dengan kematian Ibu Angga. Saya minta didampingi pengacara. Joan, Juwita, dan Julia baru saja keluar dari rumah sakit. Tanpa disangka, mereka berpapasan dengan rombongan anak-anak pondok pesantren yang baru datang. Assalamualaikum Ustadz, sapa Julia kepada salah seorang yang mengawal rombongan itu. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Muklis. Julia, kami baru saja mau menjengukmu. Aduh, maaf, hari ini Julia sudah diperbolehkan pulang. Bagaimana kalau mampir ke rumah? Tawar Julia. Bagaimana ya? Gumam Ustadz sambil memandang rombongan anak didiknya. Mari mampir dulu Ustadz. Sepertinya Julia juga kangen teman pondoknya. Tawar Joan sambil memperhatikan anaknya yang dikerubungi teman-temannya. Baiklah kalau begitu Pak. Beberapa anak yang merupakan teman dekat Julia ikut naik di mobilnya. Terdengar gelak tawa saat Julia dan teman-temannya bercanda. Juwita terharu melihat keakraban mereka. Demikian juga dengan Joan yang sedang menyetir.
Dia merasa Tuhan begitu tidak adil karena anaknya tidak seperti anak yang lain. Progeria, mengapa penyakit itu bisa diderita anaknya? Seharusnya Julia bisa menikmati masa remajanya, menyongsong impian masa depan, bukan menunggu kematian seperti saat ini. Jarak rumah sakit tidak terlalu jauh. Mereka semua sudah sampai di rumah nenek Suketi. Mobil Juwita telah terparkir diikuti mobil pesantren. Ustadz Muklis dan Ustazah Erni turun hampir bersamaan anak-anak yang berhamburan di halaman. Juwita mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Dia mencoba memasukkan kunci ke lubang, rupanya terganjal oleh kunci yang masih berada di dalam. Ya, rumah terkunci dari dalam. Lampu-lampu terlihat menyala meski hari sudah agak siang. John memanggil-manggil Warti dari bawah beranda. Tidak ada jawaban. Aneh, di mana nenek Suketi dan Warti berada? Seketika jerit Juwita terdengar yang sedang mengintip kamar nenek Suketi, mengagetkan semua orang. Terlihat Warti tergeletak di atas ranjang dengan mata dan mulut terbuka. Pintu didobrak oleh Joan dan Ustadz Muklis. Segera mereka memeriksa ke kamar nenek Suketi, diikuti oleh Juwita. Ustazah Erni berupaya menahan semua anak-anak di luar rumah. Astagfirullahalazim. Masih bernafas, dia masih bernafas, seru Joan. Sepertinya dia kerasukan. Warti tidak merespon, sekeliling matanya tampak menghitam. Dia hanya tergeletak dengan badan kaku, membiru. Ibu, ibu. Juwita panik mencari ibunya, berkeliling di lantai bawah, lalu ke atas, hilang. Ibu Suketi tidak ada di dalam rumah, yang semua pintu dan jendelanya terkunci. Singkat cerita, mereka memanggil polisi. Diselidikilah oleh polisi rumah itu, tetapi nihil. Apa yang terjadi dengan Warti, mereka juga tidak tahu, karena tidak ada barang bukti sama sekali. Dan nenek Suketi juga menghilang. Sepertinya masih ada lagi, ujar salah seorang personil yang kembali mengaduk kolam dengan bambu. Gian merebut bambu tersebut dan saat dia angkat ke permukaan air, ternyata benar ada tengkorak yang lain. Apa perlu kita panggil forensik ke sini sekarang? Jangan dulu, Bribda. Sesaat kemudian Gian menenggelamkan kembali bambu itu, lalu berjongkok di depan tengkorak mungil yang pertama kali ditemukan. Aku rasa kasus ini saling berkaitan. Kasus yang mana? Nanti aku ceritakan. Bawa barang bukti ini, jangan sampai ketahuan pemilik rumah atau orang lain. Bribda Yogo beradu pandang dengan personil lainnya. Mereka tidak paham dengan apa yang sedang Bribtu Gian rencanakan. Mengapa pula tengkorak yang lain tadi dibenamkan kembali ke kolam? Para polisi sudah pergi, mah? Iya. Juwita sedang memeluk Julia sambil menonton TV. Katanya besok kalau ibu belum kembali ke rumah akan dicari menggunakan anjing pelacak. Kenapa tidak sekalian tadi ya? Itulah Pak, katanya sesuai prosedur, setidaknya 24 jam baru bisa dinyatakan hilang. Apa Mama juga cerita soal kejadian di panti jompo? Sudah, tentang ibu yang meminta pengasuh satu suro juga. Maka dari itu kita disuruh menunggu dulu. Juwita menghela nafas panjang. Tapi tetap saja, aku khawatir Pak. Kurasa sudah aman, ada Warti yang menjaganya. Sekarang malah kita yang menjaga Warti. Mana dia darahnya di karpet banyak banget lagi. Bi Warti sudah sembuh Pak, jawab Julia dengan suara melengkingnya yang khas. Sudah baikan, tapi masih linglung di kamarnya. John berlalu ke kamar mandi. Semoga nenek cepat pulang ya mah, seperti waktu hilang dari panti jompo, lirih Julia. Amin, pasti kalau ingatannya pulih akan pulang sendiri seperti biasa. Juwita coba menenangkan anaknya. Juwita sempat melirik Joan yang berbelok ke arah dapur. Kesekian kalinya dia menyadari bahwa sang suami itu tidak pernah benar-benar peduli terhadap ibunya. Ya, memang bukan sekali ini Bu Suketi yang pikun itu hilang tanpa jejak. Sedangkan Joan tidak ikut berusaha mencari. Tenang, terlalu tenang.
Apa Juan lebih senang kalau tidak ada ibu? Apa luka itu masih membekas di hati Joan? Luka yang bertahun-tahun silam saat ibu menolak pinangan Joan. Juwita masih ingat betul, sebelumnya tidak ada masalah sama sekali saat dirinya dan Joan berpacaran. Namun tak lama setelah Juwita menceritakan lebih rinci tentang siapa Joan, justru ibunya itu bersikeras melarangnya melanjutkan hubungan. Untuk apa aku pikirkan? Bukannya Joan juga sudah berulang kali menyakitiku dengan berselingkuh. Toh keluarga ini juga sudah di ujung tanduk. Demikian pula hidup Julia tidak akan bertahan lebih lama, kecuali ada keajaiban. Seandainya saja. Saat bapak melapor lewat telepon tadi, tanya Bribtu Yoga. Iya betul. Pak RT menjawab dengan mantap sambil memelintirkan kumisnya. Bukankah itu aneh, Pak Polisi? Bapak yakin tidak mengenalnya? Saya hafal semua penduduk sekitar sini dan sudah pasti mereka bukan warga saya. Berapa kali Bapak melihat orang-orang tak dikenal itu? Kalau orang gila sering. Daerah sini pada waktu tertentu tiba-tiba banyak orang gila. Mungkin buangan dari daerah lain. Nah, orang-orang yang saya lihat di sekitar rumah Bu Suketi itu masih berpakaian normal sehari-hari kok. Lihat dari sini. Gian berdiri di samping jendela rumah Pak RT. Jaraknya sekitar 50 meter lho Pak. Mata saya masih normal, tidak mungkin saya salah lihat. Justru waktu saya berada di sana malah tidak menyadari ada orang-orang itu. Mungkin karena bersama warga yang sama-sama sedang panik. Lalu Bapak pulang, ambil HP dan melapor pada polisi sambil berdiri di samping jendela ini. Iya, betul Pak Polisi. Silakan diminum dulu Bapak-bapak. Tawar Bu RT sambil meletakkan nampan berisi 6 gelas kopi yang masih mengepulkan asap. Terima kasih Bu, jadi merepotkan, ucap Gian. Apakah Bu Suketi orang asli sini? Tidak. Seingat saya mereka pindah ke sini sejak Bu Juwita masuk SMP. Awalnya beli beberapa petak sawah, disewakan. Terus beli tanah kosong di seberang sawah, lalu dibangunlah rumah itu. Tutur Pak RT panjang lebar. Setelah Bu Juwita melahirkan, satu persatu sawah mulai terjual. Mungkin buat berobat Julia. Suami Bu Suketi kerja apa? Itu kami tidak tahu. Beberapa tahun terakhir ada laki-laki Parlente bawa mobil bagus. Entah suaminya atau bukan. Mobil Pajero. Sela Bu RT. Pajero warna abu-abu. Tanya Gian teringat mobil di rumah Pak Laksono. Iya betul, Pak Polisi kok tahu? Tanya Bu RT heran. Demikian juga dengan Bribtu Yoga dan personil lainnya. Apa ada penduduk yang akrab dengan Bu Suketi? Orangnya sangat tertutup, warga yang lain cuma sekedar kenal dan tahu saja. Apalagi rumah Bu Suketi itu seram, banyak yang cerita sering lihat penampakan gitu. Wah, kalau hal seperti itu bukan bidang kami. Terus kalau malam, satu suro selalu ada kumpulan orang-orang yang mencurigakan di rumahnya. Nah, kalau semacam itu bisa dilaporkan pada kami. Bisa jadi teroris atau sekte terlarang. Iya Pak. Kami tidak terfikirkan sebelumnya. Bolehkah kami minta tolong Pak RT? Pinta Pak Gian. Tentu saya senang bisa membantu. Kalau boleh, saya titip salah satu personil dulu di sini untuk mengawasi rumah Bu Suketi. Kita beralih ke Rina. Langkah Anda dengan meminta didampingi pengacara sudah benar Ibu Rina. Bisakah Anda membantu saya meyakinkan penyidik nanti Bu? Pekerjaan saya menganut asas praduga tak bersalah. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jawab pengacara berambut pendek dan berkacamata sambil membaca surat panggilan dari kepolisian. Saya takut besok salah ucap saat berhadapan dengan polisi. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa polisi sering mengintimidasi untuk mengejar pengakuan tersangkanya. Di surat ini, Anda dipanggil sebagai saksi. Jangan khawatir, saya akan melindungi agar hak-hak yang Anda miliki tidak dilanggar.
Tapi saya ragu apakah cerita saya nanti bisa dipercaya atau tidak, bahkan oleh Anda sendiri, Bu. Maksud Ibu Rina? Pengacara itu memperhatikan raut wajah Rina dengan seksama, bahkan membenahkan kacamata sambil mengernyitkan dahinya. Rumah sakit Bayangkara menjadi tempat pertama yang Gian singgahi bersama para personilnya. Dr. Faisal sebagai ahli forensik dan Sukma, seorang dokter anak, memberikan opini setelah melihat tengkorak kecil yang para polisi itu bawa. Dari struktur tulang yang belum sempurna, ini kerangka janin yang baru berusia sekitar 7 bulan. Dokter yakin, berarti kemungkinan tengkorak ini hasil aborsi. Bisa jadi, atau keguguran. Jawab Dokter Sukma. Dokter Faisal, apakah saat melakukan otopsi mayat Bu Angga ada tanda-tanda dia pernah hamil? Mengenai tanda-tanda wanita yang pernah hamil tidak bisa dilihat dari fisik semata. Perubahan hormonal saat hamil memang dapat meningkatkan jejak stray. Garis-garis di permukaan kulit, baik daerah perut, bokong, lengan, atau paha. Namun tidak bisa menjamin 100% karena tidak semua stray berasal dari kehamilan. Tutur Dokter Faisal. Betul, tambah Dokter Sukma. Semua tanda-tanda fisik yang ada mengenai wanita pernah hamil atau tidak hanyalah mitos. Harus dilakukan pemeriksaan secara langsung pada mulut rahim, dapat melihat apa wanita tersebut pernah hamil atau tidak. Apa mayatnya masih disimpan di rumah sakit ini? Sudah terlanjur dimakamkan, lagi pula tidak ada izin otopsi. Jadi Bribtu Gian menyangka tengkorak ini adalah janin milik Ibu Angga. Selayugo. Justru saya penasaran, apakah Ibu Suketi ini semacam dukun aborsi dan Ibu Angga adalah salah seorang kliennya? Apa karena masih ada tengkorak lainnya di kolam itu? Ya, bisa saja Bu Suketi ini dukun beranak yang melakukan aborsi, bukan? Lalu kenapa kalian cuma bawa satu barang bukti? Itu cuma Bribtu Gian yang bisa menjelaskan. Saya juga tidak paham. Jadi begini, ada sebuah rekening koran milik Bapak Laksono yang di dalamnya terdapat beberapa kali transaksi rekening ke Bu Suketi dan sebuah klinik bersalin milik Dr. Santi, SPOG. Laksono suaminya Bu Angga? Tanya Dokter Faisal. Iya, kami pernah membahasnya tempo hari. Jadi ada dua kemungkinan dari mana asal tengkorak ini. Bisa jadi Bu Suketi adalah dukun beranak, atau klinik di rekening itu adalah klinik aborsi yang tentunya melakukan tindakan ilegal. Kita gerbek sekarang? Tidak, tunggu besok. Sepertinya Bribtu Gian memang suka menunda-nunda. Apa tidak khawatir barang bukti akan hilang karena terlambat menangani? Protes Dokter Faisal. Justru saya menunggu waktu yang tepat agar semua terbongkar sampai ke akarnya. Kapan itu? Besok malam. Besok adalah malam 1 Suro. Hah? Apa kaitannya dengan kasus ini? Pembantu mereka direkrut dengan syarat terlahir pada 1 Suro, sama dengan hari lahir Nenek Suketi. Satu lagi, Ibu Rina, yang menjadi tersangka dalam kasus kematian Ibu Angga. Setelah saya cek data kependudukannya, ternyata juga terlahir pada 1 Suro. Kata Gian meyakinkan rekannya. Lalu apa kalian ingat cerita Pak RT tentang kapan biasanya ada kegiatan mencurigakan di rumah Nenek Suketi? 1 Suro. Jawab para personil hampir bersamaan. Apakah itu suatu kebetulan? Rembulan mengintip di balik rerimbunan pohon jati. Suasana telah sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalanan depan rumah. Julia masih belum sepenuhnya pulih, tapi keinginannya untuk pulang berkumpul keluarga di rumah tak bisa dicegah. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tiduran di kamar. Warti setelah disuapi oleh Juwita kembali tertidur. Dia terus mengigau dengan tatapan kosong,
orang tuanya sempat telepon tetapi tidak diangkat. Juwita menelpon balik dan menjelaskan keadaan Warti kepada orang tuanya. Sedangkan untuk alasan keamanan, sementara kamar Warti dikunci dari luar. Sepi, ruang tamu sudah gelap tetapi TV dalam kondisi menyala dengan suara pelan. Gerimis turun tak henti-henti. Ini pertama kalinya setelah sekian lama Joan dan Juwita tidak menghabiskan malam bersama. Shh, jangan keras-keras, Ma. Nanti Julia di kamar sebelah bangun. Ya, malam itu. Setelah sekian lama, mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Malam ini, mereka melampiaskannya. Di dalam kamar milik Ibu Suketi itu, semangat Joan makin membara. Dengan tubuh atletis dan kekayaannya, memang dia bisa dengan mudah menggoda wanita manapun juga. Dari sekelas pramugari, SPG, sekretaris, hingga para foto model kelas tinggi. Dulu pernah ditaklukkannya. Namun Juwita punya pesona yang berbeda, apalagi setelah usahanya sukses. Ini dia lebih pandai merawat tubuhnya dan terlihat lebih matang. Terlepas dari itu semua, antara Joan dan Juwita seperti ada ikatan yang sulit dijelaskan. Joan tidak pernah bisa berpisah darinya meski sudah banyak petualangan dilakukannya. Selalu dan selalu kembali pada Juwita. Begitupun Juwita selalu memaafkan. Namun memaafkan bukan berarti melupakan. Tetap saja hatinya terasa sakit jika teringat pengkhianatan Joan. Ranjang terus berderit dengan irama yang sesekali sentakan. Nafas-nafas semakin tidak beraturan. Apa yang terjadi saat itu mungkin tak lebih dari desahan birahi. Tubuh Juwita mulai melengkuh dan tegang, sementara Joan terpacu kencang mendekati garis finish. Tiba-tiba pintu kamar terbanting keras. Joan dan Juwita menengok bersamaan. Tidak ada seorang pun di sana. Julia, panggil Juwita tanpa ada jawaban. Warti, Joan menerka. Dengan segera Joan memakai celana boxer dan keluar kamar, sementara Juwita cuma mengintip. Pintu tengah ke rumah belakang terbuka. Sesosok berpakaian putih memasukinya. Joan menyalakan lampu ruang tamu dan menyusul ke pintu tengah. Tak lama kemudian Juwita menyusul setelah membalut tubuhnya dengan selimut dan menyahut HP di nakas. Ibu, panggil Juwita penuh tanya. Tidak ada lampunya, tanya Joan sambil menggerakkan saklar di balik pintu gembyok. Sudah sering ganti yang baru, tapi selalu putus, Pak. Mungkin konsleting. Sahut Juwita sambil mendekati Joan. Ada senter, di mana? Ada di dashboard mobil. Juwita ingat. Sebentar aku ambil. Juwita melilitkan selimut di depan dada agar tidak melorot. Sekilas ada sosok putih berjalan di dalam ruang belakang itu. Cahaya lampu ruang tamu tidak dapat menjangkaunya. Juwita menyalakan senter di HP untuk sementara. Suara kunci remote mobil mengalihkan perhatiannya. Juwita menengok ke arah Joan yang baru keluar rumah untuk mengambil senter di mobil. Namun dia tidak cukup sabar menunggu. Selangkah demi selangkah dia memasuki rumah belakang itu. Ibu, keluarlah. Bu, ini Juwita. Di sudut ruangan ada seseorang berjongkok membelakangi Juwita. Rambutnya putih, acak-acakan. Terdengar suara gigitan dan kunyahan. Ibu, jadi ternyata ibu di sini. Juwita menyoroti, tetapi sosok itu tidak menengok. Dengan agak ragu-ragu, Juwita mendekat. Kemudian dia sedikit membungkuk untuk berusaha menyentuh. Ibu, sosok itu menengok dengan gerakan cepat. Mulut dan pipinya meneteskan darah bercucuran. Bau busuk menyeruak seketika. Entah apa yang dimakan. Juwita hanya melihat gumpalan usus bergelantungan, penuh darah di tangan. Seketika kaget, HP Juwita terlempar setelah sosok itu menerkam. Saat Juwita jatuh terjengkal, sosok itu menduduki badan dan mencakar-cakar dada Juwita. Ibu Rina, ini sama saja Anda tidak bisa diajak kerjasama.
Setelah kemarin Anda ceritakan semuanya, bukankah saya sebagai pengacara sudah memberi arahan harus bagaimana menjawab semua pertanyaan dari penyidik? Kalau Anda terus menuruti penyidik, resikonya Anda tanggung sendiri. Mungkin hanya ini jalan satu-satunya. Cerita mistis itu mungkin tidak bisa dipercaya. Namun memang itulah kesepakatan antara saya dan Pak Laksono. Rina berkata dengan tatapan kosong kepada pengacaranya. Saya pikir, jika tidak berterus terang, maka saya akan terus dicurigai polisi. Selain itu juga, saya akan terus dihantui perasaan bersalah pada suami saya atas kematian Ibu Angga. Saya mengerti, tetapi meskipun Anda berhasil mengungkap siapa sebenarnya ibu dari suami Anda, belum tentu juga dia akan melupakan kematian mengenaskan Ibu Angga yang merawatnya sejak kecil. Bisa jadi Anda akan selamanya tetap disalahkan, dikambing hitamkan. Setidaknya suami saya akan tahu siapa ibu kandungnya. Ya, sudahlah, saya tunggu di luar saja kalau begitu. Toh Anda sudah yakin akan langkah-langkah Anda sendiri. Rina termenung menatap cermin besar di seberang tempat duduknya. Dia tak mengacuhkan kepergian sang pengacara yang meninggalkannya sendirian. Ada sedikit kelegaan di mana dia sudah berhasil menjelaskan pada penyidik tentang alasan mengapa Pak Laksono sampai mengirim jutaan rupiah tiap bulan kepadanya, bahkan sebelum dia menikah dengan Joan. Tentu Rina juga tidak bisa menolak saat Pak Laksono menawarkan Joan padanya. Berapa yang bisa dihasilkan sebagai karyawan pabrik biasa? Dirinya sudah lelah hidup apa adanya. Begitu ada kesempatan menjadi yang kedua pun, dia rela asal punya suami ganteng dan kaya. Bagaimana itu? Tanya Gian yang sedang berada di ruang sebelah. Kurasa idemu boleh juga, tapi ingat, kamu juga harus jamin keselamatannya. Dia akan sepenuhnya jadi tanggung jawabmu, Gian. Dari balik kaca satu arah, Ibnu Wicaksono, Bribda Yugo, dan Gian memperhatikan Rina yang kini duduk sendirian. Bekerja sama dengan perempuan yang hamil sebesar itu tentu akan menjadi beban tersendiri. Apalagi ini terkait dengan dugaan kasus aborsi ilegal. Rina keheranan melihat Gian datang membawa sebuah kotak. Ukurannya agak lebih besar dari kotak sepatu. Tentu tidak mungkin kotak tersebut berisi cincin untuk melamar. Sekilas Rina menatap wajah tampan pembawa kotak itu. Seandainya bertemu saat masih perawan, bisa jadi dia akan mengejarnya sampai dapat. Polisi sebuah profesi yang cukup membanggakan, walau terkadang pandangan masyarakat adalah sebaliknya. Sogokan, pemerasan. Sudah bukan rahasia jika berurusan dengan mereka harus sedia cukup uang. Namun apakah pemuda di hadapannya itu juga demikian? Apakah ini yang Anda maksud, Tumbal? Tanpa basa-basi lagi, Gian menunjukkan isi kotak tersebut. Rina terbelalak mendapati sebuah tengkorak kepala bayi di hadapannya. Mengapa saya harus melihat ini? Tadi Anda katakan, Tumbal kan? Maksud saya, apa tengkorak ini adalah barang bukti atas tindakan Pak Laksono? Di mana Anda menemukannya? Ini masih menjadi rahasia. Mungkin kita bisa saling bantu, Bu Rina. Uang Pak Laksono yang diwarisi Bu Angga sudah masuk ke rekening Anda. Lalu apa tujuan sebenarnya Anda meminta rekening koran itu? Rina menghela nafas panjang sambil mengelus perut buncitnya. Sebelum kecelakaan itu, Ibu Angga bilang bahwa Joan bukanlah anak kandungnya. Saya mendengarkan. Pak Laksono ingin kaya dengan jalan pintas. Ibu Angga yang mandul mengizinkan Pak Laksono mencari pesugihan di Gunung Kemukus. Dengan syarat, jika dari ritual seks itu terlahir anak, maka Ibu Angga akan merawatnya. Gian mengernyitkan dahi mendengar penjelasan dari Rina. Ya, dia pernah dengar adanya ritual aneh yang dilakukan oleh dua pasangan, bukan muhrim tiap satu suro, hingga 8 atau 35 hari.
Namun tentu, menurut logika hal itu adalah kedok prostitusi belaka. Tujuan saya memeriksa rekening itu adalah mencari tahu siapa sebenarnya pasangan Pak Laksono dalam ritual tersebut. Dengan kata lain, ibu kandung dari Joan. Lalu, sudah Anda temukan? Saya mencurigai nama Suketi di sana. Seperti pernah dengar, tapi saya lupa. Baik, ini di antara kita berdua saja. Sementara saya anggap keterangan Anda benar. Kian merahasiakan bahwa dia tahu siapa Suketi. Lalu bagaimana dengan klinik milik Dr. Santi, SPOK, yang juga tertera di rekening koran? Oh iya, buat teman-teman yang kurang paham tentang rekening koran. Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh yang menampilkan transaksi keuangan pada suatu rekening dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang saya bilang, sebelum meminta saya melakukan ritual kalacakra, Pak Laksono selalu menyediakan tumbal agar keluarganya selamat. Maksud Anda tumbal janin? Iya, saya curiga janin-janin itu berasal dari klinik milik Dr. Santi. Berapa banyak yang harus ditumbalkan? Saya kurang tahu. Jadi setelah Anda bersedia, maka Pak Laksono tidak perlu tumbal-tumbal lagi. Begitulah yang dia bilang, kalau saya berhasil membaca keseluruhan mantra atau raja di kepala makhluk itu, maka selamanya keluarga kami tidak akan diganggu lagi. Sekarang bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Maksud Anda? Saya bantu mencari tahu siapa sebenarnya Bu Suketi, tapi sebelumnya Anda bantu kami menyelidiki klinik yang biasa Anda datangi itu. Bisa jadi klinik tersebut telah melakukan tindakan melanggar hukum. Bagaimana? Setuju? Caranya? Kita beralih ke Pak RT dan satu personil polisi. Mereka sedang bermain catur dan bercengkrama. Tiba-tiba Pak RT menanyakan sesuatu yang membuat polisi Anton ini kaget. Mumpung cuma kita berdua di sini, aku mau tanya. Kalau seseorang perempuan melakukan aborsi, itu hukumannya berapa lama? Anton tersentak karena pertanyaan yang tiba-tiba dan di luar perkiraan. Kalau berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, orang yang melakukan aborsi dan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ketentuan apa? Tanya Pak RT sambil meminum teh hangatnya. Aborsi hanya diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat medis atau bagi korban pemerkosaan. Disebutkan di pasal 75. Kecurigaan Anton kepada Pak RT semakin bertambah. Kalau misalnya melakukan aborsi sudah lama, apa tetap bisa dipidana? Kadaluarsanya setelah 12 tahun, Pak. Aturan itu berlaku untuk semua kasus pidana yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Duh, baru 9 tahun yang lalu. Gumam Pak RT. Apa Pak? Anton memastikan tidak salah dengar. Maaf, apa Bapak pernah melakukan aborsi? Bisakah Anton merahasiakannya? Setidaknya untuk 3 tahun lagi. Maksud Bapak apa ya? Janji dulu. Anton mengernyitkan dahi. Tidak bisa begitu dong Pak. Tapi kalau melakukan aborsi karena paksaan, apa juga bisa dapat pengecualian? Bisa dipertimbangkan itu Pak. Sebenarnya ada apa? Istriku itu dulu seorang PSK. Bukan kemauannya sendiri. Dia cuma gadis desa yang kena tipu dan bujuk rayu saat mencari kerja. Buliran keringat mulai menetes di dahinya. Saat aku menemukannya tergeletak di dekat hutan, katanya dia baru saja diperalat untuk melakukan aborsi pada janinnya. Diperalat? Iya, jadi ada orang yang membayar dia untuk mengandung dan digugurkan pada waktu yang disepakati. Tapi uangnya dibawa maminya di lokalisasi. Dia kabur setelah tahu kalau janin aborsi itu digunakan untuk ritual. Benarkah ada yang seperti itu? Ada, dan tidak cuma dia. Astagfirullah. Bribda Anton terperanjat.
Bapak sendiri kenapa mau menikahinya? Tidak takut tertular penyakit dengan masa lalunya yang seperti itu? Karena dia sudah bertobat dan alhamdulillah dia sehat, jawab Pak RT tegas. Amin, Anton menimpali. Ku beritahu nak Anton, bukankah kupu-kupu yang indah dulu juga seekor ulat yang menjijikan? Silakan diminum Ustadz Muklis, tawar Juwita dengan sopan. Warti kembali ke dapur setelah menyuguhkan minuman. Akan tidak sopan jika dia ikut bercengkrama di ruang tamu tanpa disuruh tuan rumah. Hanya seulas senyum dan anggukan kepala sempat ia berikan sebagai tanda terima kasih kepada Ustadz Muklis yang kemarin menyembuhkannya dari kesurupan. Pekerjaan memasak dan menjemur pakaian sudah usai. Sore nanti tinggal menyetrika. Pintu samping rumah yang langsung tembus ke dapur menjadi tempat bersandar Warti. Sementara piring-piring di wastafel sebelahnya sudah menunggu. Sejenak dia melamun, entah apa yang akan terjadi padanya jika seandainya Julia tidak ngotot pulang dan Ustadz Muklis juga ikut datang. Sepertinya hanya sekedar tulisan iseng saja ini Pak Ustadz. Joan membolak-balikan buku milik Nenek Suketi yang kemarin dibawa Ustadz Muklis. Mengetahui kedatangan Ustadz Muklis membicarakan hal yang tidak seharusnya didengar anak kecil. Juwita memanggil Warti agar mengajak Julia bermain di lantai atas. Tidak sembarangan orang mempelajari mantra ini, Pak. Saya sendiri harus bertanya pada segelintir orang yang mengetahuinya. Itu adalah bagian dari mantra Raja Kalacakra. Apa itu semacam ilmu kejawen? Dulu pernah ada aliran Buddha, Vajrayana, berkembang luas di Nusantara. Setelah diinvasi, budaya Arab masuk dan Majapahit hancur. Semua prakteknya tidak lagi dilakukan di tempat terbuka, yang kebanyakan candi-candi pemujaan banyak yang dihancurkan. Sehingga penganut aliran ini hanya berritual secara diam-diam tengah malam. Dalam aliran ini, Kala adalah nama salah satu dewa yang berkuasa atas waktu. Lalu apa maksudnya Kala Cakra? Joan penasaran. Jika kita terjemahkan ke dalam konsep orang Jawa kuno, Kala artinya adalah sial atau jahat. Sedangkan Cakra adalah senjata dari Batara Krishna yang dipakai untuk memusnahkan Kala. Sehingga Raja Kalacakra adalah mantra yang dipakai untuk memusnahkan kejahatan atau keapesan. Ibu saya sudah tua, mempelajari semacam itu sepertinya tidak masuk akal, Ustadz. Juwita menggeleng tidak percaya. Apa Ibu Suketi sudah ketemu? Kita bisa tanya langsung tujuannya apa. Belum, Ustadz. Anda tidak mencarinya? Kami menunggu tim polisi, katanya mau bawa anjing pelacak juga. Jawab Joan setelah terusik karena pandangan Juwita. Raja, esensinya adalah sebuah bentuk doa agar tercapai apa yang menjadi kehendak si pengguna. Maka dari itu bisa dipakai untuk hal positif atau negatif, tergantung pemakaiannya. Raja ini banyak digunakan semasa perang zaman dahulu kala. Seperti dalam kisah perselisihan antara Arya Penangsa dan Sultan Hadiwijaya. Beberapa orang kemudian memakai Kalacakra ini untuk mantra kebal senjata, disegani atau dicintai, pelet dan lain-lain, juga bisa digunakan sebagai pagar gaib. Terdengar sayup-sayup suara guyuran orang mandi dari arah dapur membuyarkan percakapan. Mereka bertiga tahu itu bukan Julia atau Warti yang pastinya sedang ada di lantai atas. Joan dan Juwita saling berpandangan. Siapa itu, Mah? Mungkinkah ibu sudah pulang? Rina memasuki ruangan Dokter Santi. Duduk di hadapannya seorang dokter yang sudah berkeriput. Sebuah kacamata terselip di atas dahi dokter nyentrik yang punya dua warna pada rambutnya itu. Tentu itu bukan pertama kalinya Rina diperiksa oleh dokter tersebut. Namun tujuan kali ini berbeda. Rina merasakan jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Klinik Paseban. Klinik ini didirikan oleh Dokter Santi belasan tahun yang lalu. Sekarang dengan banyaknya karyawan, perawat, bidan, dan dokter lain, klinik ini menjadi salah satu pilihan utama para calon ibu
untuk memeriksakan kandungannya. Seperti hari ini, antrian cukup banyak di ruang tunggu. Karir Dokter Santi terbilang sukses. Selain klinik, dia juga punya tempat penitipan bayi. Dia juga mendirikan SLB, sekolah luar biasa, di sebelah kanan klinik. Di sebelah kiri berdiri sebuah rumah berukuran luas dan megah miliknya. Di seberang klinik, Gian dan para personilnya memantau layar dalam mobil van. Sebuah kamera perekam yang disamarkan sebagai hiasan pada baju Rina tentu tidak akan disangka oleh Dokter Santi. Ya, tujuan Rina dan Gian adalah membongkar gedung klinik aborsi tersebut. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti lanjut lagi ke part yang selanjutnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi